dong, mendoakan yang terbaik, kan nanti kita juga dapat feedback yang terbaik juga. Kan memang udah lama move on-nya. Karena memang kita awal baik, jadi harus baik terus gitu. Masa lalunya, walaupun bentuknya dulu pernah bareng, pernah lebih dekat hubungannya, tapi kan kedepannya kita nggak tahu, jodoh mah nggak tahu gitu. Yang terpenting mah walaupun apapun bentuk hubungannya kemarin, tetaplah dijaga silaturahminya. Karena memang dunia entertain ini sempit, bukan hanya dunia entertain, memang dalam agama juga kita harus menyambung tali silaturahmi gitu ya. Tapi hati-hati juga ketika menyambung tali silaturahmi dengan mantan, takutnya mungkin perasaan yang dulu akan terbawa kembali. Itu memang harus menjagalah, harus sama-sama pengertian dengan istri nantinya gitu. Komunikasi dengan baik lah. Seperti keluarga Dede juga gitu. Ya dia keluarga, makanya ya harus, kalau nggak datang kan gimana gitu. Kita udah Rizky Ridho itu udah dianggap keluarga, udah dianggap anak saya. Karena bagaimanapun juga dia udah pernah bareng sama saya. Ya gitu ya, yang bikin kuatnya itu ya, kalau jodoh mungkin ya kita nggak jodoh, tapi kalau persaudaraan gitu nggak ada itu, sampai kapanpun kita tetap saudara, sampai kapanpun kita tetap keluarga. Kita nggak ada masalahnya ya, kita tuh nggak ada hati kita seperti apa sama Rizky merasa panas, enggak. Kita yang penting keluarga aja kita gitu aja. Menurut si Dede kemarin ya kita menghargai undangan orang lah gitu, menghargai orang yang, apalagi nih orang yang pernah dekat sama kita diundang masa nggak datang gitu. Itu kita kesana juga nggak ada maksud lain selain silaturahmi gitu aja. Ya, hanya mengucapkan selamat, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Aku pun mengucapkan terima kasih banyak ya, seperti itu aja. Itu mah hak masing-masing ya, maksudnya kembali lagi ke Dede, mudah-mudahan ya, kan kita nggak pernah tahu ya, kalau jodoh mah udah diserahin aja sama yang punya kita. Dibuat seneng, dia maksudnya bikin seneng netizen aja. Kalau memang doa yang terbaik mah diaminin aja. Sedih kasihnya aja sih kalau Dede mah ya. Kalau memang sudah dekat ya kenapa enggak ya, kalau memang masih lama berdoa aja banyak-banyak gitu aja sih palingnya, ngalir aja seperti air, udah gitu aja. Kan dia bilang kan gitu ya, kalau nggak salah dia dua cukup satu ya gitu kan. Tanggapannya apa ya? Kayaknya sih nggak ngerti ya tanggapannya apa ya, karena kalau misalkan dua mau cari yang kayak gimana sih? Nggak tahu sih. Yang penting kita menjadi perempuan percaya diri aja gitu. Kalau menurut aku, soalnya kalau misalkan jadi seorang istri kayaknya ya udah percaya diri aja, nggak usah pikirin mau seorang perempuan lain. Karena kalau suaminya nggak mau, it takes two to tango. Saat perempuan itu gangguin, kalau lakinya nggak mau nggak bakal terjadi apa-apa kok. Jadi nggak usah repot mikirin orang-orang lain yang kayak genit nggak perlu. Karena kan saat terjadi ya artinya suami lo mau. Ngapain kita berandai-andai sama sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Ya nanti kalau misalkan terjadi ntar kayak jangan usah diandai-andai, karena kadang-kadang itu kan juga menjadi doa ya. Jangan kamu berpikir-pikir sesuatu yang negatif akan membawa kamu ke arah situ menurut aku. Jadi kita penuhin pikiran dengan sesuatu yang positif aja gitu. Nah, saking positifnya sampai tercetus lah yayasan ini ya kan. Mendingan gue bikin gini-gini daripada mikir yang lain-lain. Jadi kayaknya menurut aku masalah pelakor kayak dari dulu zaman emak bapak gue atau dulu kayak udah ada terus. Makanya tapi kayak barusan aku jawab, gak perlu kita mengkhawatirkan, kalau sebagai perempuan tidak perlu kita mengkhawatirkan perempuan lain, karena mau diganggu kayak apa kalau memang suaminya tidak mau, gak akan terjadi apa-apa. Setuju. Guanya keren, nggak gitu. Gue tuh ya gue pede aja. Hari kan ada banyaknya jamnya gitu, jadi kayak aku malah mereka ini aku sering misalnya kalau yang misalkan pas perlu meeting ketemu, aku mengajak mereka ke rumah gitu. Jadi lebih baik di rumah, karena tapi walaupun di rumah juga selesainya juga paling pas udah mau gelap, gue paling repot kan, kayak udah pulang duluan atau enggak. Kalau misalnya di rumah udah aku naik duluan gitu-gitu. Jadi tetap ya memang, karena memang kan aku prioritas adalah sebagai seorang istri dan seorang ibu gitu. Jadi kegiatan begini mereka juga ngerti gitu. Dan malam-malam pada saat mau tidur, karena aku tidur berlima ya rame, jadinya pada saat itulah quality time-nya. Aku rasa kita kalau anak zaman sekarang nggak bisa kita dikte, jadinya kita cuman menjadi contoh yang baik aja gitu. Dari situ nanti dia akan ngeliat dan insya Allah mereka juga akan ngikutin gitu. Support suami alhamdulillah bangetan, supportnya itu sangat besar menurut aku gitu, karena ini tuh mempersiapkan ini aku tahu kayak memakan waktu.
dan aku sangat excited untuk ini gitu. Dan dia sangat mengerti dan juga kayak mengizinkan dan justru malah mendukung. Dan pada saat akhirnya tadi pas mau berangkat ke sini, terus dia bilang I am proud of you gitu. Jadi kayak pas mau jalan keluar rumah tuh kayak seneng gitu. Jadi dia sangat mendukung. Bener. Dan itu hanya terjadi ketika kalau pas aku lagi dakwah atau aku lagi distribusi sedekah di Project Akhirat Nikah Squad. Jadi aneh aja gitu kan, kok setiap ini, karena kalau di kegiatan lain aku nggak kenapa-kenapa, nggak pernah tuh keluar darah yang berasa netes dari atas, dari langit-langit mulut tuh berasa kayak wah ini darahnya ya. Mulai curiga gitu, wah nggak bener nih, jangan nampak aku sakit ke suami. Udah coba periksain semuanya gitu, tapi dicek semua juga normal sampai ini kayak gangguan jin nih. Sebenarnya udah lama, cuma yang keluar darah ini tuh sekitar setahunan lah. Ya awalnya seperti tersakiti ya gitu, tersakiti karena merasa diganggu. Kadang-kadang kan ya kita yang ngerasain gitu. Dan itu kan gaib, jadi susah juga jelasinnya ke orang gitu. Itu tanganku nggak berhenti shaking, jadi gemeteran kayak, jadi gerak nggak bisa kekontrol. Gigi aku tuh gemeretak gitu. Udah abis ngasih dakwah, ini pas lagi ngomong nih keluar dakwah aku pingsan. Ya sempet takut, cuma suamiku selalu nyemangatin, orang tuaku juga. Tim itu sering banget ngeliat kalau kita lagi distribusi sedekah di Project Akhirat tuh yang bener nih diganggu gitu. Aku kayak jadi tertantang malah, oh berarti aku gak boleh berhenti dakwah dan aku gak boleh berhenti untuk menebar manfaat di Project Akhirat Nikah Squad Tasyaku ini gitu. Jadi aku berarti harus lebih berbanyak lagi distribusi sedekahnya, program-program amal solehnya, dan aku gak boleh berhenti dakwah gitu, gak boleh patah semangat untuk terus melanjutkan ini semua. Di sini tuh kelabang, semut hitam gede gitu. Tiba-tiba lampu mati, mati. Anak aku ngangkat galon. Tiba-tiba itu kelabangnya, dan ketika kelabangnya dimatiin lampunya hidup. Di tangga sini ini pernah ada, di sini pernah ada tanah kuburan gitu. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu sama tanah hitam gitu di depan pintu kamar mandi. Tanah hitam, terus di ruqyah hilang. Besok jamnya sama lagi, keluar lagi. Akhirnya ruqyah rumah terus berhenti. Ya itu kelabang sih, sering banget kelabang, cicak gosong. Ini udah berapa hari nemu cicak gosong terus. Maghrib pulang kan dari distribusi sedekah Project Akhirat sampai rumah ada 5 sekitar 5 beginian nih. Ini nyerang aku. Cicak gosong lagi, ya kan? Hitam banget cicaknya, ya kan? Aku dikejar-kejar ular, terus aku dipatok ular beneran gitu. Jadi bekasnya tuh ada gigitan ularnya. Terus nanti dicakar sama harimau, cakarannya ada gitu. Terus nggak bener nih gitu. Sama Allah, banyak istighfar karena aku tahu segala musibah ini adalah akibat aku sendiri. Surat Asy-Syura 30, pasti gara-gara dosaku. Aku istighfar, salat 2 rakaat minta pertolongan Allah. Ya Allah, aku meruqyah, tolong keluarkan semua sihir dan jin yang ada dalam tubuhku dan di rumah ini. Mohon minta dihancurkan, dimusnahkan, beri kesehatan, kesembuhan. Gitu aku mulai ruqyah. Ruqyahnya pakai alat surat Al-Baqarah full 286 ayat. Habis baca satu hari itu 2 hari, 3 hari muntah. Nggak yang banyak gitu, nggak kayak di film-filman. Jadi mungkin sekitar 5 bijian gitu. Rasulullah SAW makanlah 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka kita akan terhindar dari sihir dan dari racun. Dan bidara ini kan memang kata Rasulullah SAW juga efektif untuk gangguan jin. Iya, berkurang sekali. Mimpi buruk aku tuh berkurang drastis gitu. Mimpi buruk aku berkurang drastis, dulu udah mulai enak. Terus darah kalau pas lagi dakwah juga nggak yang banyak banget gitu. Terus rumah juga kalau keluar buhul-buhul masih ya, cuma nggak bisa menyeramkan dulu.
pede karena sihir itu kan masih ada yang ngirim gitu. Cuma aku nggak mau mikirin gitu, nggak mau mikirin siapa yang nyihir aku itu ribet. Maksudnya biarin aja lah, itu jadi urusan dia sama Allah. Urusanku Allah takdirkan ini terjadi pasti karena dosa-dosa aku, dan Allah mengirim dia begitu, ya bukan urusan aku lah gitu. Salah sama orang lain yang aku nggak tahu, makanya di sini aku minta maaf sama pemirsa semuanya, barangkali ada kata-kata atau perbuatanku yang melukai kalian semua tanpa aku sadari maupun tidak aku sadari. Aku minta maaf, aku bertobat sama Allah atas dosa-dosa yang dulu, karena percayalah memang segala musibah yang terjadi adalah akibatlah tangan sendiri, dan ini karena aku, jadi aku nggak mau nyalain orang lain, dan itu bikin aku hatiku damai. Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jin ini sama dengan manusia kehidupannya, ada yang beriman kepada Allah, juga ada yang kafir. Dan biasanya yang mengganggu manusia, yang dijadikan alat untuk sihir oleh manusia adalah jin-jin kafir yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.